Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 10 semester 1 pada materi Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang teks prosedur. Langsung saja, teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya untuk apa? Teks prosedur ini tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-cirinya yang pertama adalah judul. Ini ditulis secara jelas. Jadi dalam teks prosedur judulnya harus jelas, harus mewakili dari isi. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara runtut. Maksudnya harus berurutan. Antara langkah satu dengan langkah kedua harus saling berurutan. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan langkah kerja yang lainnya harus koheren, harus sambung. Yang keempat, teks bersifat informatif. Jadi harus menginformasikan. Sifatnya harus menginformasikan. Yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci, harus rinci. Ya. 6. Isi informasi bersifat objektif. Objektif itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak boleh subjektif. Kalau subjektif itu kan sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Ya. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal, ya, bersifat global. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, jadi yang sedang dibutuhkan atau sedang dibicarakan, akurat, terpercaya, ya, harus terpercaya, dan yang selanjutnya yaitu logis, harus masuk akal. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks prosedur ini. Strukturnya ada beberapa. Yang pertama ada tujuan. Diawali dengan pendahuluan, memaparkan penjelasan singkat langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Jadi ada pendahuluan lah istilahnya itu ya, sebelum kita menulisnya. Bagaimana? Jadi pendahuluan ini harus mewakili. Nanti kira-kira apa yang kita bahas dalam langkah-langkah kerjanya, ya. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah ini terdiri dari langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Biasanya kalau langkah ke 1, 2, 3 ini, keempat ini hanya teks prosedur sederhana. Ada kok langkah sampai 8 langkah, 7 langkah, itu namanya teks prosedur kompleks, lebih banyak langkah-langkahnya. Ya, jadi harus berurutan, langkah ke 1, langkah kedua, ya. Yang ketiga, penutup, penjelasan langkah atau simpul prosedur kerja. Namun pada bagian penutup ini jarang digunakan. Jadi boleh sah-sah saja jika kita menulis teks prosedur hanya pada struktur tujuan dan langkah-langkah, itu boleh saja. Selanjutnya adalah kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, ya, deklaratif pernyataan, dan interrogatif pertanyaan. Biasanya digunakan dalam kalimat pendahuluan ini. Ya, karena menjelaskan. Kalau pendahuluan itu ya menjelaskan dari isi. Yang kedua, menggunakan urutan atau langkah. Nah, langkah ke 1, langkah kedua, dan seterusnya tadi ya. Yang ketiga, menggunakan nomina atau yang kita sebut kata benda, seperti kursi, meja, ya, yang kata yang dibendahkan. Dan menggunakan partisipan. Partisipan ini sama dengan referensi sebenarnya, ya, tapi berwujud pada manusia. Seperti contohnya Anda, kita, ia, ya. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja seperti makan, minum, ya, itu adalah kata
kerja. Yang kelima, menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur ini biasanya lebih pada menggunakan konjungsi temporal. Seperti kedua, ketiga, keempat. Karena teks prosedur ini berupa langkah-langkah, maka konjungsinya kita menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebiasaan dari teks prosedur ini, maka kita akan belajar untuk menulis teks prosedur. Nah, sebelum kita menulis, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya apa sih untuk membuat teks prosedur itu. Langkah yang pertama, kita harus bisa menentukan tema umum karangan atau topik karangan. Jadi kita menentukan temanya terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mengumpulkan sumber-sumber informasi. Bisa kita cari dari internet ya, dari koran, dari majalah, pokoknya media informasi apapun ya. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang dapat kita kembangkan nanti menjadi kerangka dengan sumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Jadi bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, kita kembangkan untuk menjadi kerangka ya. Nah, ini ada yang keempat, mengurutkan topik-topik dengan benar. Baik itu berdasarkan urutan waktu, penting atau tidaknya, sebab atau akibatnya, maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Kita runtutkan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinomorduakan. Yang kelima, yakni yang terakhir, mengembangkan kerangka-kerangka menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas ya. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh teks prosedur. Ini teks prosedur, contoh teks prosedur yang berbentuk teks. Ya, ini contoh prosedur menyalakan komputer. Nah, ini kita lihat langkah-langkahnya ya. Jelas ini langkah-langkahnya. A. Buka penutup komputer. Buka penutup monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar ya terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Tekan tombol power pada CPU dan pada monitor, komputer akan melakukan booting. Tunggu proses ini sampai selesai, dan yang terakhir, komputer sudah siap digunakan. Jadi tidak mungkinlah sebelum kita membuka, masa kita memastikan saklar terhubung dulu. Jadi pastinya kita membuka monitor dulu ya. Jadi harus runtut ya. Harus runtut. Seperti ini ya. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh teks prosedur cuma ada variasi gambar ya. Kita bisa menambahkan gambar, tapi gambar pun harus kita sesuaikan dengan tulisan ya. Nah, ini ada cara untuk membayar di link aja. Yang pertama, caranya satu, customer kontak mitra pasar link aja melalui WA atau berbelanja. Yang kedua, customer akan menyepakati detail order mitra pasar link aja. 3. Mitra pasar link aja akan mengirimkan QR melalui WA. Yang keempat, customer membayar dengan scan atau upload QR di aplikasi link aja. Yang kelima, transaksi berhasil, pesanan akan dikirim melalui delivery online atau ojek online. Jadi menginformasikan, memudahkan ya, sangat membantu seseorang adanya teks prosedur ini. Karena dari orang yang belum tahu langkah-langkahnya menjadi tahu ya. Terima kasih, saya rasa sudah selesai materi bagian 1 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.